Misi kami adalah menjadikan adik asuh sebagai entrepreneur yang cerdas sejak usia dini. Maka dari itu kami punya misi, yaitu membina dan memberinya dukungan dalam berevolusi menjadi entrepreneur. Future Fighters diketuai oleh saya, Christine Karapuspita, yang juga bertugas untuk mengkoordinir kelompok, menjadi narah hubung dengan Kepala SMPK 1 Blora, yaitu Bu Kustia, juga merancang kegiatan dan mengawasi jalannya acara. Halo, nama saya Jennifer Prava, saya menjabat sebagai Wakil Ketua. Tugas saya hampir sama seperti Christine, namun bedanya saya juga menjadi narah hubung dengan si adik asuh dan menjadi penasihat. Hai, nama saya Kenneth Joanis. Saya menjabat sebagai Sekretaris 1. Tugas saya adalah mencatat data dan informasi dari setiap sisi kegiatan, serta membantu membawakan acara di setiap pertemuan. Saya Malaysian Marbun, saya menjabat sebagai Sekretaris yang kedua, dan tugas saya mengemban untuk mencatat agenda dan pembagian tugas, menjadi dokumentator acara, serta membantu membawakan jalannya acara pada setiap pertemuan. Hai, nama saya Luis Leonard. Saya sebagai bendahara dalam kelompok dan tugas saya sebagai bendahara yaitu mencatat segala bentuk transaksi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Landasan Alkitabiah yang tercermin dalam proyek pelayanan untuk sesama diambil dari Yohanes pasal ke-13 di layar Anda. Ada Yohanes 13 ayat yang kelima mengenai Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu ada Yohanes 13 ayat 14-15 mengenai prinsipnya, dan lebih jelasnya kesimpulannya bahwa kita harus sama seperti Yesus yang menyontohkan membasuh kaki murid-muridnya, tidak peduli di mana posisinya, kita harus membantu sesama kita, melayani sesama. Selanjutnya anggaran yang kelompok kami sepakati itu kami akan mengumpulkan sebesar 3.250.000 dan untuk mencapai anggaran tersebut kami membagi per orangnya untuk mengumpulkan 650.000 dan ketika anggaran dana tersebut terkumpul akan kami sumbangkan ke yayasan nantinya. Di layar Anda ada strategi dan planning pencarian dana. Di sini kami melakukannya secara online dan kedua yang offline. Online kami menjualnya di platform-platform sosial media, lalu offline kami dengan menjapri teman-teman terdekat kami ataupun kerabat. Lalu ada progres yang dicapai saat ini. Kami telah berhasil mengumpulkan setiap dana yang kami perlukan dengan cukup baik dan sesuai dengan strategi kami. Kendala pencarian dana. Di masa pandemi, tentunya pencarian dana lebih sulit. Kami sekelompok akhirnya memutuskan untuk menawarkan kartu ucapan melalui platform sosial media. Kendalanya pun juga ada karena teman-teman kami merasa biaya ongkir lebih mahal daripada harga kartu. Jadi kendala ini kami selesaikan dengan cara mencari ekspedisi pengiriman termurah dan menyarankan mereka membeli langsung satu pack kartu. Kuncinya keberhasilan tim kami adalah memegang teguh prinsip yakni secara tulus melayani adik asuh dan rasa kekeluargaan kami yang kuat. Itu membuat kami selalu saling terbuka. Selanjutnya, landasan Alkitab yang kelompok kami pilih terdapat dalam Lukas 3 ayat 10-11. Inti dari ayat tersebut ialah membantu dan menolong orang lain. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk ketika kita hidup berkelebihan, jangan lupa melihat sekeliling kita yang berkekurangan dan bantulah mereka semampu kita. Selanjutnya, pilihan topik Alkitab, kami memilih memberi lebih baik daripada menerima yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dan yang kedua melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Kami memilih dua topik ini untuk mengajarkan kepada Maria bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima, dan segala pemberian tersebut selalu mengucap syukur kepada Tuhan, jangan lupa dan berterima kasih kepadanya atas apa yang telah berikan kepada kita. Motivasi kasih yang menjadi landasan kelompok kami adalah untuk saling berbagi dan saling memberi. Dari proyek ini sebenarnya ada sangat banyak yang kita pelajari. Beberapa di antaranya adalah kita jadi tahu bahwa pengorbanan orang tua, kerja keras orang tua itu sangat luar biasa. Untuk mencari uang itu tidak gampang. Kemudian kita juga jadi disadarkan kembali bahwa kita itu harus lebih banyak bersyukur dalam hidup. Kemudian kita juga mendapat pengalaman baru dengan menangani proyek seperti ini. Juga kita jadi tahu bagaimana caranya memberi, bagaimana caranya kita menolong sesama kita yang membutuhkan. Faktor mengapa ada keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian proyek. Pertama, kerjasama kelompok. Kedua, saling mendengar satu sama lain. Ketiga, selalu bersikap profesional. Dan keempat, selalu mengikuti timeline. Selanjutnya, kesimpulan.
Mendidik seseorang adik asuh ternyata tidaklah mudah, terutama bagi mahasiswa yang baru pertama kali mendapatkan pengalaman mengajar dan mendidik seorang adik untuk menjadikan ia seorang entrepreneur di masa depan. Saran yang dapat mengubah situasi yaitu mencoba yang terbaik dan terus mencoba cari jalan keluar jika mempunyai masalah, sehingga masalah ataupun tantangan yang dihadapi dapat selesai dengan juga saling tolong-menolong. Berikut ini adalah video kenangan Project Adik Entrepreneur bersama Maria Sinli selama sebulan ini. Nama aku itu Luis Leonard. Ya, halo Kak. Panggil Leo aja. Coba. Kak Res. Wih, Les, wah Kak Les, oke, bagus, mantap. Ya, ini misalnya masker kainnya ini, dia taruh di kemasan gitu, terus kasih logonya. Nah, kamu kalau mau jadi pemimpin harus punya rencana kayak ke depannya tuh mau kayak gimana. Kesempatan Maria di sini kan kalau misalnya mimpin pujian saat pagi penyembahan gitu kan, tadi itu kan sekali lagi makasih udah mengajarin Maria, udah membimbing Maria untuk menjadi entrepreneur. Maria hanya bisa mengucapkan terima kasih buat kakaknya. Maria gak bisa ngasih apa-apa, cuma Maria mau kasih doa buat kakaknya semua tetap semangat, tetap berjuang kuliahnya, dan kakaknya akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin, amin. Thank you Maria.